Daya magic yang menyelimuti pilihan keris mempunyai misi tersendiri dalam kehidupan pemilik pusaka itu. Daya magic itu terdapat pada besinya secara alami. Daya magic itu dapat berasal dari pamor menurut motifnya. Dan daya magic itu bisa juga terdapat pada motif kerisnya atau dapur kerisnya. Dan yang terpenting adalah daya magic yang tercipta oleh empu penciptanya. Karena empu penciptanya lah yang merangkum seluruh daya pada pilihan keris itu menjadi satu tujuan. Ialah tercapainya apa yang dikehendaki bagi pemilik keris itu atas ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Konon ada orang yang pandai mengambil daya magic atau yoni dari pilihan pusaka. Hal itu dapat terjadi, akan tetapi hanyalah mengambil daya sarana yang dilekatkan oleh empu pencipta keris itu. Sedangkan daya magic aslinya dari bahan-bahan keris itu tidaklah dapat disedot oleh siapa saja, karena bersifat abadi dan alami. Keris pusaka, walaupun bentuknya sudah sangat rusak, asal masih terdiri dari unsur besi, baja, dan pamor, maka daya magicnya tidak akan hilang, tetapi kekuatannya yang berkurang. Karena berat unsur-unsurnya mungkin sudah tidak seimbang lagi karena termakan oleh usia. Mungkin pada bajanya, mungkin pada besinya, atau mungkin juga pada pamornya. Ketidakimbangan itu berpengaruh pula pada kadar daya magic yang dipancarkan oleh sebilah pusaka. Ada pula sebilah keris atau pusaka yang bisa membawa bencana dan petaka. Keris yang haus darah. Keris itu sebermula adalah milik Ken Arok. Konon Ken Arok adalah keturunan Batara Brahma, terlahir dari seorang ibu yang bernama Ken Endok di desa Pangkur. Dengan sebilah keris pusaka ciptaan Empu Gandring yang berhawa panas, tetapi dapat membelah bumi, melebur gunung, mengangkat derajat Ken Arok ke jenjang Magelike Kencana Kraton Singosari sebagai Raja Amurwa Bumi. Ken Arok yang berhati membara seperti bara api yang membakar, yang mampu melebur besi dan baja, tidak sabar lagi ketika keris pesanannya belum juga selesai dibuat oleh Empu Gandring. Pilihan keris yang wujudnya masih kasar, tinggal menunggu beberapa kali penanganan akhir sang empu, direbut oleh Ken Arok dari tangan Empu Gandring. Dengan sangat murka, ditetakkannya keris itu di atas paron besi. Ternyata paron besi itu pun terbelah menjadi dua. Ken Arok terbelalak sesaat lamanya. Empu Gandring memperingatkan bahwa pilihan keris itu masih berhawa jahat yang harus dilerem, dibersihkan terlebih dahulu. Akan tetapi Ken Arok tidak menggubris peringatan dari Empu Gandring. Untuk menghilangkan jejak dan menghapus saksi, maka Empu Gandring ditikamnya dengan keris ciptaannya sendiri. Dikutuknya keris pusaka Empu Gandring itu bahkan kelak akan membunuh 7 keturunan dari Ken Arok. Keris Empu Gandring itu sampai sekarang tidak diketahui berdapur apa. Sempat membunuh antara lain 1. Empu Gandring, 2. Aku Tunggul Ametung, 3. Tumenggung Kebu Ijo, 4. Sri Rajasa atau Ken Arok, 5. Prajurit, 6. Raja Muda Anusapati, dan 7. Toh Jaya. Kemudian keris yang haus darah itu lenyap, tak ada beritanya lagi sampai sekarang. Pada kisah berikutnya muncullah keris Margopati. Konon pada zaman Mataram Amangkurat I, yaitu pada tahun 1645 sampai 1677. Pada saat itu di desa Mijen terdapat batu yang jatuh dari langit atau batu meteor. Setelah diteliti, ternyata batu meteor itu mengandung besi yang dinamakan besi Kumboyono. Besi yang mempunyai daya panas dan pencabut nyawa. Pada waktu jatuh ke bumi, batu meteor itu menimpa sebuah rumah
dan seluruh penghuninya yang berjumlah 7 orang mati seketika. Prabu Amangkurat I atau Sunan Tegal Arum menghendaki besi meteor itu untuk bahan keris pusaka keraton. Maka dipilihlah Empu Madrim, seorang abdi dalam keraton yang telah tua dan beristirahat di desa atau pensiun, diundang untuk menangani pembuatan keris pusaka keraton dengan bahan kiriman dari langit itu. Empu Madrim sebenarnya telah menyampaikan pendapatnya tentang sifat buruk besi Kumbayono atau meteor bila dijadikan sebuah keris atau pusaka. Tetapi Prabu Amangkurat I bersikeras bahwa Empu Madrim harus membuatkan keris pusaka keraton dengan bahan besi Kumbayono itu, atau menerima hukuman mati kalau berani menolak. Dengan rasa berat hati karena tahu akibat terlahirnya keris pusaka dari besi Kumbayono yang haus darah itu, maka akhirnya terlahirlah dari besalen Empu Madrim sebilah keris pusaka yang hitam legam dengan lekuk 9, pamarnya belarak mirip yang sangat sempurna, tampak menyala bagaikan api yang tak kunjung padam. Apa yang dikhawatirkan oleh Empu Madrim akhirnya terbukti setelah Prabu Amangkurat I memiliki keris pusaka tersebut. Kekejamannya bertambah-tambah. Kesalahan sedikit saja, keris Kumbayono itu yang berbicara. Tersebutlah Tumenggung Pasingsingan, putranya yang tercinta dengan putri Prabu Mangkurat I. Dengan keris Kumbayono itu pula dibunuhnya. Jenazahnya dibuang di sungai yang akhirnya sampai di desa Sala. Oleh Ki Ageng Sala, jenazah itu diambil dan dikuburkan di tempat itu juga. Kemudian tempat itu dinamakan Batangan. Sampai sekarang tempat itu masih bernama Batangan. Konon pernah pula keris Kumbayono itu untuk mengeksekusi hukuman mati kepada 50 orang ulama yang diduga menghasut dan memihak pemberontak Trunojoyo. Juga pernah untuk membunuh 43 orang selirnya sendiri yang dianggap tidak setia. Karena sering dipergunakan untuk mengeksekusi hukuman mati, maka akhirnya keris pusaka yang terbuat dari besi Kumbayono itu dinamakan Kiai Margopati. Cerita berikutnya saya akan membabar asal-usul tentang pusaka keris setan kober. Keris setan kober sebilah pusaka ciptaan dari Empu Bayu Aji zaman kerajaan Pajajaran pada tahun 1150 Masehi. Beliau sempat mendapat murid sebangsa makhluk halus golongan jin, karena besalen Empu Bayu Aji berada di tepi sebuah hutan yang sangat angker di daerah Cirebon. Banyak juga jin yang ingin menjadi siswa sang empu, hingga jengkel sang empu dibuatnya karena selalu diganggu rengean, tangisan, dan jeritan jin yang ingin berguru padanya. Karena ulah para jin yang mengganggunya dan mengacaukan konsentrasi pikirannya, akhirnya keris itu dicipta oleh Empu Bayu Aji dinamakan setan kober yang mempunyai daya panas dan ambisi yang sangat besar. Konon keris itu pernah jatuh ke tangan Haryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan zaman kerajaan Demak pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Keris setan kober adalah sebilah keris pusaka tangguh kuno, dibuat sekitar tahun 500 zaman kerajaan Purwacarita. Penciptaannya adalah Empu Sugati. Kemudian di tanah Jawa ini juga ada pusaka yang bergandik naga siluman yang berornamen naga. Naga siluman, keris pusaka Luk 13, diciptakan pada zaman kerajaan Pajajaran pada tahun 1130 sampai 1250 Masehi pada masa pemerintahan Prabu Jiongwanara. Empu penciptanya adalah Empu Gebang.
Konon Prabu Jiungwanara ketika masih di dalam hutan pernah diganggu oleh seekor naga besar, tetapi naga itu tidak nampak keseluruhannya. Kadang terlihat kepalanya dan bermahkota, dan kadang yang terlihat hanya ekornya saja, lalu menghilang. Misteri itu benar-benar mengganggu pikiran sang Prabu Jiungwanara, hingga akhirnya memerintahkan Empu Gebang untuk mengabadikannya dalam bentuk sebilah keris pusaka Naga Siluman. Di era kerajaan Mojopahit juga ada seorang empu yang sangat sakti mandraguna dan terkenal, yang menciptakan keris pusaka bergandi naga siluman, Naga Sosro, dan Kiai Sengkelat. Ialah Empu Supo. Beliau ketika menciptakan keris Naga Sosro, Naga Siluman, dan Kiai Sengkelat pada tahun 1466 sampai 1478 Masehi dalam pemerintahan Prabu Kartabumi atau Brawijaya V. Pada saat itu agama Islam sudah masuk ke Pulau Jawa, dan Empu Supo adalah murid salah seorang wali songo, ialah Sunan Ngampel Dento. Jadi sedulur-sedulur tidak perlu ribut, tidak perlu bingung dengan munculnya beribu-ribu atau beratus-ratus pusaka yang bergandi naga Sosro, Naga Siluman, dan Kiai Sengkelat. Karena sang empu tidak mungkin menciptakan keris itu hanya satu, tapi banyak jumlahnya. Jawa dijogo, Arab digarap, adat dirumat. Islam datang ke tanah Jawa tidak untuk melibas cagar budaya Nuswantara. Sudah saatnya Nuswantara bangkit untuk anak cucu kita. Hono Caraka Data Sawala padha jayanya maga bathanga, ngata bagama nyaya jada Pallawa sata Dakaracanaha.